Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ihwah sekalian jamaah mushallah ar-raudhah Monang Maning apa nih ya? Masuk Monang Maning ini ya. Dan Pasar Bari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini 6 Zulqa'dah yang 1442 Hijriah atau bertepatan pertengahan Juni, 15 Juni 2021. Ya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Hisnul Muslim, ya. Syarah Hisnul Muslim. Mudah-mudahan di bulan Zulqa'dah ini, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, ya, karena bulan-bulan haram, ya. Nanti antum lihat tuh di tafsir Ibnu Katsir, ya. Kenapa dinamakan bulan Zulqa'dah? Karena memang berkenaan dengan waktu istirahat. Zulqa'dah, qa'adah itu artinya duduk. Ya. Ini qa'adah itu artinya duduk. Nanti insyaallah bercerita tentang apa yang diceritakan dari Ibnu Katsir rahimahullah, dari Imam Sahawi, insyaallah mudah-mudahan kita ini. Ya, kenapa penamaan bulan itu? Ini itu kebiasaan-kebiasaan memang dari dulu. Ya. Ya, bahasa Arab seperti itu punya kebiasaan, kemudian diteruskan oleh Allah, ini dijadikan sebagai bulan-bulan ibadah, ya. Bulan-bulan ibadah. Ya, dan ini minimal kita tahu lah, agar kita semangat setiap masuk bulan haram ini adalah semangat untuk beribadah. Dan sekarang antum tidak ada alasan, Ustaz saya nak punya jadwal, punya ini. Antum punya HP ini namanya smartphone. Tahu smart artinya? Ya, smart apa artinya? Cerdas. Ini bukan bahlul pun ini. Ini bukan bahlul pun ini. Smartphone ini namanya. Jadi kalau hanya sekedar untuk telepon, untuk WA, antum ketinggalan. Gunakan dia sebaik mungkin, ya, yaitu bagaimana dia bisa kita jadikan juga sebagai pengatur, ya, waktu kita ini, ya. Dan kita berupaya waktu kita ini supaya berkah. Coba enggak terasa kan? Rasanya Selasa yang lalu, sekarang udah ketemu Selasa lagi. Kayaknya baru kemarin, padahal sudah lewat sepekan. Nih, kenapa? Ya karena kita kadang-kadang, ya mohon maaf nih, banyak lalainya, banyak tidurnya, banyak mainnya, sehingga enggak terasa itu waktu begitu cepat. Ya, waktu itu begitu cepat. Nah ini hati-hati dengan itu. Makanya kita gunakan ini, ya, waktu ini sebaik-baik mungkin, untuk kita manfaatkan. Ya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Taib ikhwan sekalian. Nah, salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Selasa yang lalu kita sudah bahas tentang etika berdoa atau adab-adab berdoa. Hari ini insya Allah waktu-waktu mustajab dan kondisi-kondisinya. Ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Di antaranya ialah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi kalau seandainya
umatku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, ya, tafsirnya seperti itu, maka katakan aku itu dekat dan aku akan mengabulkan, ya, semua permintaan hambaku bila mana dia berdoa kepadaku. Nah, di sini nanti terkait dengan waktu dan tempatnya di mana nih, ya, dibahas, ya, oleh agama kita ini. Yang penting apa? Falyastajibu li, hendaknya dia memenuhi segala tuntutanku. Apa tuntutan Allah Subhanahu wa taala? Penuhi segala perintahnya, arti lakukan. Kemudian, ya, jauhi seluruh larangannya, tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, wal yu'minu bi, dan dia hendaknya beriman kepadaku, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita di surah Al-Hasr kita baca tadi, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi orang yang seperti, ya, melupakan Allah. Yang seperti melupakan Allah. Ya, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah membuat orang tersebut lupa kepada dirinya sendiri. Ya, enggak bisa ngapa-ngapai, enggak tahu apa yang mau dilakukan. Enggak tahu apa yang mau dikerjakan tuh apa, enggak tahu dia. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian nih, kayaknya kita, ya, jangan sampai itu lupa, ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, ya, di makna yang lain, jangan kalian sampai tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah akan membuat kalian itu tidak percaya kepada diri kalian sendiri. Tidak pede jadi orang. Ya, selalu bergantung kepada orang lain, selalu jadi benalu. Ya, padahal dia punya kemampuan, tapi karena dia, ya, tidak pernah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, maka Allah buat dia juga, dia tidak faham terhadap dirinya, padahal dia punya kemampuan. Nah, ini teman-teman sekalian, insya Allah kita akan, ya, bahas ini satu-satu. Kemudian ini sekarang, yaitu waktu-waktu mustajab. Ya, pertama disebutkan di sepertiga malam. Wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, termasuk orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Sahur adalah waktu menjelang subuh. Ya. Yaitu termasuk sepertiga malam. Ya. Kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Ya. Rabb kita setiap malam turun ke langit dunia. Setiap malam turun ke langit. Hina yabqa thulutsal akhir minal lail, sampai pertiga malam. Ya. Fayaqul may yad'uni fa astajibu lahu. Ini lihat ayatnya nih. Dan ini juga sebagai, ya, tafsir penjelasan, ya, ujibud da'watad da'i di surah Al-Baqarah tadi ayat 186 tadi itu. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Sepertiga malam. Siapa yang berdoa memohon kepadaku, aku akan mengabulkannya. Ya. May yas'aluni fa'utihi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang, ya, memohon ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepada dirinya. Wah sekalian, ini kita ini sudah rata-rata nih pokok arba'in barangkali, ya. Umur kita ini sudah umur 40 nih. Ya, umur 40. Antum yang belum arba'in berupaya untuk jadi baik. Coba arba'in ini sudah mulai dia mengatur dirinya sendiri. Ya, mengatur dirinya sendiri. Sudah, dia harus sudah ininya. Ya, harus bisa membuat agenda. Buat agenda, mengupgrade diri. Ya, mengupgrade diri kita. Karena masuk umur 40. Masuk 40. Kalau seandainya kita ini tidak mengupgrade diri kita, terus akan ini.
baik dari sisi iman maupun imun. Sekarang istilahnya ada iman, imun. Ya, baru aman. Ini alafu tadi nih, Pak Haji Mursid tadi cerita sama anak-anak baru ya lolos dari rumah sakit. Anak bilang hati-hati, tak bilang. Ya, karena kita kalau sudah mulai masuk umur 40, penyakit semua datang. Penyakit semuanya datang itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah pada untuk memberikan peringatan-peringatan. Ya, peringatan-peringatan. Sudah mulai dicabut nih nikmatnya. Satu-satu dicabut. Nah, cabut-cabut. Sudah satu-satu dicabut. Harus tahu dah kita. Ya. Dan kita sudah mulai merasakan. Itu sebenarnya sinyal di tubuh kita tuh ada. Cuma kadang-kadang kita meremehkan. Dan anjurkan antum membaca itu pembunuh nomor 1. Itu karyanya Dr. Yahya Fauzi itu. Dia ahli jantung. Ya, dan itu direkomendasi oleh Pak Dr. Anwar siapa dulu namanya, Dr. Anwar Santoso ya, hafizahullah ya, dulu jamaah kita di Sanglah sana ya. Itu bahasa kedokteran yang sangat mudah dipahami ya. Karena melihat ini kebesaran Allah ya di dalam tubuh kita ini, Masya Allah. Nah ini juga harus jaga nih, artinya imun kita jaga. Orang kita ini ya, tidur yang wajar itu sebenarnya tidur jam 10 malam. Lewat dari itu kalau ada keperluan. Bangun yang wajar itu 1/3 malam. Ya. Antum kalau misalnya anak-anak kalau tidurnya lewat dari jam 9, pertumbuhannya terganggu dia. Baik itu otaknya maupun dia ininya. Karena pertumbuhan yang bagus itu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dia harus tidur. Nah kita tidur tuh kalau bisa usahakan jam 10 malam sudah nih. Kalaupun ada kerjaan jangan lewat dari pertengahan malam. Ya. Kita jangan bukan lagi anak muda. Pertandingan bola ini besok malam. Begadang itu. Padahal besok lihat hasilnya biasa aja, 1-0. Apa yang mau diri? Sudah gitu lihat hasilnya selesai. Ini orang kayak dibayar betul. Ini yang kita apa namanya? Ya, aneh kadang anak-anak lihat kadang-kadang asik kali kita. Mana kita set. Anak semuanya nonton ringkasannya nonton. Siapa yang ini? Nggak perlu nonton. Ini yang penting kan bisa cerita juga. Inti mau cerita, bisa cerita bola sama aja cerita, ya kan gitu. Ya kan. Ini kesimpulannya itu ya pasti sudah sama kesimpulannya. Nah ini teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kemudian nunggu bola seolah-olah kita ini. Biasa aja. Yang penting itu sebenarnya kita bangun di 1/3 malam. 1/3 malam. Itu bangun aja ini penyakit nih. Itu masih angin di sini. Itu bisa pasti lama di kamar mandi itu pasti. Itu bisa 15 menit. Di kamar mandi itu bisa 15 menit. Angin terus bolak-balik. Itu biasa. Karena itu masa sudah kita diingatkan sama Allah. Jadi bangun pakai alarm. Ini ada alarm. Ini tidak usah beli jam beker, Pak. Langsung ada di alarm dibangun. Harus tuh. Bisa perlu dipasang 2 atau 3 karena lewat ini masih ada ini bunyi lagi berikutnya. Wajib kita paksa diri kita. Dan wajib kita tahu tuh untuk berdiri. Antum tidak bisa berdiri masih tidak stabil berdiri. Duduk pakai kursi, duduk paksa duduk. Karena hal-hal yang seperti ini kalau tidak kita paksa dia tidak akan pernah bisa kita.
Tidak akan pernah bisa. Duduk, duduk. Ini antum ingat ini waktu mustajab. Percaya atau enggak antum duduk ini. Itu semua janji Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita paksa ini, ya nanti malam ini kita paksa duduk ini. Insya Allah perhatikan nanti hari yang antum lewati. Apalagi kemudian zikir pagi yang antum baca. Ya, antum baca itu. Zikir pagi, Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu. Antum punya semangat minta, ya Allah, jadikanlah hari ini adalah hari yang terbaik dan hari-hari setelahnya, Allah. Insya Allah ketika kita minta di pagi hari itu, insya Allah jalan ada aja. Jalan tuh ada saja. Ya insya Allah seperti itu. Nanti janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa yang kedua ini mas kalian, ini waktunya. Ya, yaitu ya yang kedua yang paling yaitu waktu sujud. Waktu sujud. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an. Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' au sajidan, atau waktu sujud. Ya, itu membaca Quran enggak boleh memang di waktu ruku' dan sujud. Khilaf memang di antara ulama tentang membaca ayat-ayat Al-Qur'an di waktu ruku' dan sujud. Doa-doa yang dimulai dengan Rabbana itu rata-rata memang diambil dari Al-Qur'an. Ya, kita hindari. Memang khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ketika itu digunakan untuk sebagai doa, karena memang doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mujarrab. Ya. Lalu orang kita mengatakan mujarrabat. Mujarrab itu artinya yang telah teruji. Mujarrab itu artinya telah teruji. Bahasa Arabnya jarib ta'rif. Nanti kalau misalnya ada makanan, mungkin apa rasanya? Jarib ta'rif. Jarib artinya ya, coba. Setelah itu nanti tahu tuh kayak apa. Rasanya kayak apa. Nah mujarrab itu artinya yang telah teruji, yang telah dicoba. Nah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, nah di sini jadi permasalahan. Itu sebaiknya tidak dibaca di waktu ruku' dan sujud, karena dia ada larangan di sini. Walaupun sebagian ulama membolehkannya, ya, walaupun sebagian ulama membolehkannya, yaitu kata sebagian ulama yang membolehkan, kalau dia sudah menjadi dipakai di doa di waktu ruku' dan sujud, maka dia sudah sebagai doa dia, bukan lagi ayat Al-Quran. Tapi karena ada larangan seperti ini, lebih baik kita ya mendahulukan larangan, karena masih banyak doa-doa yang lain ya yang bisa kita baca, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang biasanya dimulai dengan Allahumma Allahumma, ya Allahumma. Lalu doa-doa dalam Al-Quran itu kapan kita bacanya? Boleh sebelum salam ada doa, atau antum baca sebelum itu ruku', itu jadi ayat Al-Quran, ya kan? Jadi ayat Al-Quran, ya bacaan surah itu kita baca di waktu. Jadi bacanya apa? Yaitu ketika setelah surah Al-Fatihah kita membaca ayat Al-Quran yang isinya doa-doa. Ya. Nah itu ini yang kita dianjurkan di waktu ruku' dan sujud, yaitu membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau kemudian dengan bahasa yang kita susun sendiri, sebaiknya memang bahasa Arab. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dengan dalam hati agar tidak tercampur ini. Tapi yang jelas ya, ketika fa'ammar ruku' fa'adzamu fihi rabb. Ya, ketika di dalam ruku' maka yaitu kita mengagungkan subhan rabbil azim, ya kan? Subhan rabbil azim, ya, wa bihamdi, ya.
Itu di waktu rukuk, ya waktu rukuk. Wa amas sujud fajtahidu fi biddu'a. Adapun di waktu sujud, ya, sujud ini teman-teman sekalian ini yang perlu dipahami juga. Gak mesti kita tetapkan waktu sujud akhir. Gak mesti dia. Pokoknya di antara sujud itu, ya, mana yang paling, yaitu kita, ya, perpanjang, ya, sujudnya. Ya, perpanjang sujudnya di mana kita. Karena ini yang paling kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, ya, fa innahu qaminun ayyustajaba lakum, ya. Karena itu sangat layak, ya, yaitu untuk dikabulkan doanya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Ya, seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu saat waktu sujud. Oleh sebab itu perbanyaklah doa ketika sujud. Itu mau doa apa? Ya. Doa yang itu minta, ya, yang tidak boleh lepas dari doa kita itu, yaitu pertama kita minta husnul khotimah. Kita minta kesempatan untuk taubat sebelum kita meninggal. Ya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hati kita supaya mati dalam keadaan Islam. Kata Syekh bin Baz mengatakan enggak boleh lepas dari doa ini, di antara doa-doa. Husnul khatimah, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan lepas itu doa seperti itu. Ya Allah, maj'al khaira umuri akhiru wa khairu amali wa itumi wa khairu ayyami yaumul liqa. Itu harus kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan qabla al-mauti. Ya muqallibal qalb, ya tsabbit qalbi ala dinik. Itu kita minta, tidak boleh lepas tuh. Minta jannatul firdaus. Ya, minta, ya, suka. Kemudian doakan kedua orang tua kita. Ya, doa orang tua kita. Kemudian doakan orang-orang tua kita yang dahulu, yang telah mendahului kita. Ya. Wah, kita ingat kita. Kemudian setelah itu, ya sekalian, ya, doakan keturunan kita, ya, anak-anak kita, ya, harus kita doakan. Murid-murid kita, keponakan-keponakan kita, semua kita doakan. Kita doakan. Ya. Dan ini yang kita berharap kita berkumpul di kemudian hari ini. Ya. Barangkali ada keluarga kita yang belum, ya, diizinkan oleh Allah beriman misalnya. Izinkan oleh Allah beriman. Doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya, mungkin kalau para guru, para ustadz, ya, berupaya untuk mendoakan murid-muridnya. Harus itu. Ya. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita seperti itu. Ya, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu di hari Jumat. Yang ketiga di hari Jumat, ini hari yang berulang, ya. Hari yang berulang terus, yaitu Id. Id itu artinya berulang. Ya. Idnya orang mukmin dalam sepekan adalah hari Jumat. Ya, mereka di luar itu. Ya. Yahudi di hari Sabtu, Nasrani di hari Ahad. Kita di hari Jumat. Di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini, apa kata Rasulullah SAW? Khairu yaum tala'at alaihi syamsu wa yaumul Jum'ah. Ya, hari yang paling indah, ya, yaitu, ya, ketika matahari terbit itu adalah di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi udhil jannah. Hari itu dimasukkan ke surga. Ya, dimasukkan ke surga. Wa fihi tiba alaih. Ya, kemudian di dalamnya diterimanya taubat. Wa fihi uhbita ilal ardi. Di hari itu Nabi Adam alaihissalam juga. Jadi di hari Jumat semua Nabi Adam alaihissalam, ya, diciptakan, kemudian dimasukkan ke surga, kemudian diterima taubatnya, kemudian
diturunkan dari surga. Wa fihi taqumus saah, kemudian di hari itu juga ya terjadinya kiamat. Jadi kiamat itu bukan tanggal 12 bulan 12 2012. Ya kan? Ya, udah lewat kan 12 bulan 12. Itu hari-hari cantik, itu nomor cantik itu. Ya kan? Nomor cantik itu bukan itu dia. Enggak ada itu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita nih makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israfil alaihissalam. Ya. Ya, dia adalah yang memikul arsy-Nya Allah, tidak berkedip matanya, enggak tahu. Nah, kenapa enggak berkedip? Karena takut. Allah perintahkan hari itu ditiupkan sangkakala, kemudian dia telat. Dia takut betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak berkedip matanya. Itu malaikat yang terdekat yang tahu berita langit, misalnya kalau misalnya. Tapi apa? Enggak tahu kapan terjadinya kiamat. Apalagi kemudian kita sebagai manusia. Ya, apalagi kita sebagai manusia enggak tahu. Nah, makanya yang jelas yang dikasih tahu oleh Allah, ya, oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu terjadinya di hari Jumat. Enggak tahu kapan. Enggak tahu. Jangan kemudian juga kita ada aneh-aneh nih. Ada ustadz hari kiamat katanya. Ya, tanda tiannya. Ini udah diperkirakan nanti Ramadan tanggal sekian dulu. Oh, ini terjadi. Akhirnya terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Ya ikhwah sekalian, tanda-tanda kiamat itu, ya, antum baca punyanya Syekh Yusuf Wabil, ya, itu Asratus Sa'ah. Sebenarnya beliau juga merapikan sebenarnya dari, ya, Bidayah wa Nihayah punyanya Ibnu Katsir, ya kan, di paling ujung, ya, Bidayah wa Nihayah itu artinya sejarah dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Bidayah itu awal, nihayah itu terakhir. Di bab terakhir ada fitan wal malahim. Jadi kita fitan wal malahim itu kemudian diinikan sama Syekh Yusuf Wabil, dikumpulkan. Tanda-tanda kiamat itu ada yang dari, ya, tanda kiamat kecil, ya, kemudian tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar sudah cerita final, ceritanya 10, ya, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil ini ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang kemudian, ya, akan terjadi, yang belum terjadi. Yang sedang terjadi misalnya, ya, intisarus suhub misalnya. Intisarus suhub itu artinya tersebarnya lembaran. Sekarang itu nggak perlu langganan koran, itu tiap hari itu dapat cerita. Suhub intisar. Ya, intisar suhub. Ya, nggak perlu ente baca koran, nggak perlu beli koran. Langganan koran itu sudah baca setiap hari, di pagi dan ada berita apa ini hari ini. Hoax di mana-mana. Itu dari dulu diceritakan. Itu sedang terjadi sekarang. Ya kan? Terjadi sekarang. Ya, banyaknya warung, banyak dagang. Sekarang kita coba di warung ini, di jalan ini aja, ini Gang Buntu ini. Berapa warung ini? Nanti jangan nanti bilang larang orang, nanti jangan buka warung ya. Kiamat nanti makin dekat ini. Suka ini. Nggak ente buka juga kiamat terjadi kan gitu. Iya kan? OKB orang kaya baru. Iya kan? Ketika Nabi ditanya kan sama malaikat Jibril alaihissalam, kapan terjadi kiamat? Nabi kan jawab, mal mas'ul bil alma minas sa'il. Siapa yang lebih tahu, yang bertanya atau yang ditanya? Ini jawaban cerdas dari Nabi. Kalau gitu kata malaikat Jibril alaihissalam, sebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Jangan kemudian pembantu yang dijadikan budak. Nah, kan itu ya. Jangan itu. Kemudian berikutnya apa? Ya, jangan kalau dipahami juga ini, yaitu tarol hufat urat, ya, ri'a asyah ya tatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yaitu telanjang kaki, maksudnya tidak pakai sandal. Kemudian
telanjang badan, ya karena tidak punya kain tuh ini, ya pakai celana mungkin kayak koteka gitu, mungkin tidak tahu juga nih, pokoknya telanjang badan, ya telanjang badan, ya. Lalu yang dianggap ini orang kampung, kata Nabi, ri'a asyah, dia mengembala kambing, berarti kan orang desa, orang desa. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba dia punya uang banyak itu, berlomba-lomba ya mendirikan apa, rumah gedung-gedung, ya rumah gedung-gedung. Contohnya kadang-kadang terlalu jauh juga itu contohnya, itu kadang-kadang di Timur Tengah, ya dulu di Timur Tengah ya memang di kita saja ente, ya di kita aja sudah terlalu banyak. Tiba-tiba dia kok jadi orang kaya ini, rupa-rupanya dapat maklaran kan gitu, ya kan faedah kan gitu faedah. Ada orang beli hotel 10 miliar, ada yang bisa 100 miliar. Kadang-kadang cuma timbul dapat uang denger, kadang-kadang gitu. Ya, uang denger ini anak denger di sini nih, kan gitu. Dapat uang denger aja bisa 100 juta. Kan uang denger tuh, masya Allah nih. Okay. Makanya itu silaturahim nanti kemana-mana. Jangan tidur di rumah. Silaturahim kemana-mana. Allah kita tidak tahu, mas sekalian. Nah itu ininya. Jadi bukan berarti kemudian tidak boleh kaya harus tuh. Itu kabar gembira. Artinya apa? Maaf ini. Kadang-kadang orang itu kecil hati, ya kapan saya mau jadi orang kaya. Nabi udah ngabarkan. Tuh lihat tuh. Nabi dari awal udah bilang, nanti tanda kiamat di penghujung zaman. Ini kan dari penghujung zaman. Orang tidak punya apa-apa tiba-tiba kaya, jadi orang kaya. Tiba-tiba jadi orang kaya. Lalu ada proyek itu mau lewat jalan. Beli sebenarnya. Jual, padahal dulu tempat jin selingkuh itu dia punya tanah kan. Enggak ada orang. Tiba-tiba ada proyek jalan ke situ. Langsung kemudian. Ya, kayak tempo hari sekampung itu beli ke dealer tuh. Setiap ini megang 20 M. Mobil langsung dibeli semuanya. Macam-macamnya merek satu kampung itu. Artinya apa? Bukan hal yang mustahil sekarang. Berdoalah. Makanya antum juga jangan lupa nabung. Waduh, anak beli di situ, mau beli di sini, utang belinya. Beli yang kita mampu, kita tidak tahu. Ya, orang bisa dibolak-balik. Orang yang hidup di sini aja tahu dulu mana lihat sini. Siapa mau lihat sini? Ini tempat jin selingkuh di sini. Ya. Siapa yang udah jauh kali dia. Tapi sekarang, insya Allah berharga semua. Ini ikhwas kalian. Lalu apa yang sebenarnya kita ini? Ya, jangan putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi sini. Nanti terlalu banyak beloknya nanti. Kita kesesat nanti ke beloknya nih. Ya, kita cerita hari Jumat sampai ke situ enggak tahu apa ini. Fi yaumil jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Nih ya. Yas'alullah khairan illa a'tahu. Lihat, di hari Jumat itu ada satu saat yang mana ya Allah berikan, Allah jawab itu tuh. Ya, wa huwa qa'imun maksudnya dia di sini ada kalimat wa huwa qa'imun yusalli. Wa huwa qa'imun yusalli itu maksudnya apa ya Mas kalian? Yaitu dia sedang sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum gunakan di hari Jumat itu misal nih, ya. Misal yaitu ketika sholat antum usahakan satu lembar satu rakaat. Itu kalau satu lembar satu rakaat itu insya Allah kurang lebih 1 jam persis tuh sholat. 1 jam persis tuh. Antum kalau ini upayakan lihat waktu, supaya antum bisa ngukur sholat, ya, ngukur sholat kita dengan tumakninah tentunya. Lalu antum akan membuat jadwal,
upayakan ketika sholat lail di hari Jumat tuh baca itu, ya, baca surah Al-Kahfi satu lembar, selesai untuk 11 rakaat. Jadi antum dapat 2 tuh. Antum dapat sholat lailnya, antum dapat bahkan 3 lagi. Itu selesai antum surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi antum selesai itu di sholat lail. Antum baca, antum boleh kan sekarang. Ada Quran tahajud tuh untuk antum baca. Antum dapat itu, kemudian apa? Jangan sampai antum lewatkan itu permohonan antum. Ya, permintaan antum. Karena di sini wallah kita tidak tahu. Itu ada di awal misalnya sepertiga malam di hari Jumat itu, atau justru di akhir sepertiga akhir di waktu asar tuh. Di waktu asar tuh juga kadang-kadang kita paling sering lalai. Karena coba aja antum perhatikan di sepertiganya. Karena anda sering kehilangan di sepertiga akhir di hari Jumat. Pasti kita akan ada kesibukan atau kecapean. Pasti ada kesibukan, ada kecapean. Dan kadang-kadang ada saja yang ganggu kita. Lagi asik-asiknya berdoa dan kita mau ini macam-macam. Kita tidak bisa mau ini. Pada asar ada aja sebenarnya yang ganggu kita. Entah itu orang bertanya tentang ini. Kita bagaimana mau ini? Nah itu kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya di waktu di antara khutbah gunakan kesempatan. Wallahu alam, karena memang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ada kalimat di sini, ya la yuwafiqa muslim wa huwa qa'imu yusalli. Dia sedang berdiri dan salat. Yas'alullah khairan illa atau. Dia minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan. Pasti memberikannya. Maka ikhwas sekalian, apa yang menjadi penghalang selama ini ya bagi kita, ya maka upayakan itu. Upayakan dihilangkan itu penghalang-penghalang itu. Karena ini adalah waktu-waktu ya mustajab dan posisi-posisi ya yang bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memperhatikan detail apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hadis itu. Di sini coba aja, la yuwafiha muslim, dan tidak dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa qa'imu yusalli. Ya. Apa maksudnya? Tidak ditepati waktunya lagi, ya. Yaitu dia dalam keadaan ya berdiri sedang sholat. Entah itu sholat lail, entah itu sholat duha, ya. Sholat duha ini yang paling sering ini kita dilalaikan sholat duha. Padahal waktu paling panjang. Tidak ibadah suruk sampai setengah jam sebelum duhur. Itu waktunya duha. Tapi kadang-kadang 2 rakaat saja kita tidak pernah melakukannya. Itu doa. Paksa itu 2 rakaat, lakukan 2 rakaat. Ya. Karena itu ya salatnya awabin. Ya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat awabin. Nah, ini Ibu sekalian, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat berkenaan definisi kata saat. Ya, sesaat itu. Kelompok dari mereka mengatakan saat ialah bertepatan ketika matahari terbit. Sebagian yang lain mengatakan ketika tergelincir. Ya, yang lain lagi mengatakan ketika azan. Dikatakan pula ketika khatib naik mimbar lalu mulai berkhutbah. Dikatakan pula jika orang-orang bangkit untuk menunaikan salat. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kebanyakan para ulama berkata saat ialah setelah asar. Ini setelah asar yang paling banyak nih. Kemudian mereka berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berkata ialah waktu sore. Sebagian yang lain berkata bagian akhir jam-jam siang. Pendapat yang terakhir inilah yang paling kuat. Bagian akhir daripada jam-jam siang. Yaitu maksudnya mau masuk maghrib. Waktunya dikabulkannya di waktu hari Jumat. Maka teman-teman sekalian, ini kita buatkan agenda. Ya. Tapi sisa 6 menit. Ya. Ya. Yang pertama doa, yang kedua ini kan betul-betul sudah diperintahkan dalam Al-Quran itu saja dalam surat Al-Isra sampai
Lail. Ya. Fajri kana masuda. Wa minal laili fatahajjad. Jadi, Betul-betul sudah ada Al-Qur'an sudah ini saja. ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita berdoa kata Ustaz. Sebelum kita berdoa atau baca Al-Qur'an, Hmm. kita baru mengajar kepada Nabi, para malaikat yang khusus Allah. Kita beri Fatihah ya. Hmm. Fatihah, Bapak Ibu atau saudara yang mendahului sahabat kita muslimin wa muslimat, itu semua kita beri Fatihah dulu. Hmm. Sampai berapa lah Fatihahnya? Ini Fatihah. Ya, kirim Fatihah sebelum kita berdoa atau membaca Al-Quran. Hmm. Jadi kita baru berdoa. Baik, barakallahu fiik. Jadi memang betul, ya, yaitu kita membaca doa tadi waktu-waktunya itu, ya, diperhatikan benar di surah Al-Isra tadi itu, ya, diperhatikan benar waktu mustajab. Kemudian, ya ini yang kemarin barangkali Jim Mursid yang terlewat nih, yaitu ketika ya etikanya berdoa, untuk bertahmid, bersalawat kepada Nabi. Ya. Lalu dianjurkan juga ada 13 tuh etikanya berdoa kemarin. Dianjurkan menyertakan ya orang lain untuk kita doakan. Betul ya? Yang betul ini ya. Cuma tidak ada kekhususan membaca surah Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, tidak ada. Cuma kita ya dianjurkan kita ya mendoakan kepada mereka. Ya, mendoakan kepada Allahumma fillahum warhamhum. Ya, Anda melihat yaitu apa yang dibaca oleh atau diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat sholat jenazah. Karena sholat jenazah ya, yaitu isinya dengan doa itu, ya kan? Dari takbir, kemudian ta'awud, bismillah, ya, lalu al-fatihah, lalu sholawat. Habis itu doa. Ya, takbir pertama kan, tidak ada iftitah itu, tidak ada iftitah. Jadi takbir, ya, kemudian baca ta'awud, kemudian baca bismillah, lalu al-fatihah. Sebagian ulama mengatakan ada surah yang pendek, surah. Lalu takbir yang kedua salawat. Salawat yang dimaksud adalah salawat Ibrahimiyah. Ya. Kemudian takbir yang ketiga adalah ya doa untuk jenazah. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kalau perempuan Allahumma maghfirlahu warhamhu. Ya. Sebagian ulama tetap aja Allahumma maghfirlahu, nanti itu kembali kepada mayit ya. Walaupun dia perempuan, sebagian ulama seperti itu. Nah, kita baca itu. Maka kemudian nanti takbir yang keempat ya diam sebentar. Ada yang mengatakan diam sebentar. Ada yang mengatakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu bacanya di takbir yang keempat. Ya, setelah itu salam. Ya, salam. Ada yang mengatakan cukup kanan saja, sebagian ulama. Ya, sebagian ulama yang lain ada ke kanan dan ke kiri. Ini. Nah, kembali kepada ini. Yaitu tadi Haji Mursid mengatakan apa? Yaitu memang kita ketika berdoa dianjurkan berdoa kepada ya orang-orang yang kita kenal. Orang tua kita, ya. Barangkali juga ya paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ya. Oh, kakek ini, nenek kita, semuanya kita doakan, mertua kita doakan. Ya, kita doakan. Itu yang paling dekat. Ya. Wa atal mala ala hubbi dawil kurba itu dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Yaitu kita memberikan harta saja yang paling kita cintai kepada dawil kurba dulu. Sampai dawil kurba seluruh berhubungan dengan kita nih, keluarga. Rasulullah SAW siapa dia? Yaitu ahlul bait disebut. Ahlul bait itu kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu seluruhnya, mertuanya, mantunya termasuk ahlul bait. Apalagi kemudian paman-pamannya. Apalagi kemudian keponakan-keponakannya. Ya kan? Ini mertua, mantunya aja itu yang asalnya orang luar. Itu termasuk ahlul bait. Kita pun begitu. Nah, cuma tadi kekhususan membaca, mengirim Al-Fatihah, nah ini yang tidak ada. Ini yang tidak ada. Jadi khusus untuk hanya Al-Fatihah, tidak dikhususkan.
antum boleh menghadiahkan apa saja dari bacaan surah. Tidak harus Al-Fatihah. Saya mau bacakan ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena memang ada dicontohkan oleh ulama, walaupun ada 2 ulama dari ulama madhab yang mengatakan ini tidak ada bid'ah, yaitu Imam Malik rahimahullah dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada mengirimnya bacaan Quran. Ulama lainnya yaitu mengatakan boleh, karena bisa jadi orang itu nggak bisa dia bersedekah, ya, walaupun sebenarnya yang paling diinginkan oleh orang yang sudah meninggal, itu adalah bersedekah. Yang paling diinginkan oleh orang yang sudah meninggal itu bersedekah, ya kan? Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ya, yaitu kita disuruh berinfak, yang mengeluarkan sebelum datang kematian. Itu jangan sampai salah seorang di antara kalian ketika kalian sudah mati kemudian mau menjelang nazak ini, ya Allah tolong panjangkan umur saya sedikit ya Allah, aku mau bersedekah. Jadi keinginan orang yang sudah meninggal, yang paling pertama kali ingin dilakukan adalah dia bersedekah. Tapi apakah semua ahli warisnya bisa bersedekah? Makanya kalau seandainya dia ahli warisnya orang kaya, antum sedekahkan ini. Nah, ini seperti ini mau kurban nih. Sering kali pertanyaan, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, kurban ini boleh tidak saya kurbankan untuk keluarga saya sudah meninggal? Boleh, tapi untuk antum mana? Ya kan? Pertama, ikhwas kalian, ini namanya al-ithar. Ithar itu artinya mendahulukan, ya, orang lain. Urusan selain ibadah itu mahbub, dianjurkan. Tapi urusan ibadah itu makruh, tidak disenangi. Tidak disenangi. Kenapa? Karena kita ini masih kurang dalam ibadah. Siapa yang menjamin kita nih? Kita, ya, harus kita ego di dalam urusan ibadah. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penuhi dulu kita nih. Kalau seandainya kita mau berkurban, kita punya untuk kita, ada enggak? Kalau kita sudah punya untuk kita ini, ya ada, baru silakan nanti mau korbankan untuk yang lainnya. Tapi kalau misalnya cuma itu satu-satunya, boleh diikutkan sertakan keluarga yang sudah meninggal. Kayak Nabi kita, Nabi Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya. Ini dari Muhammad dan ini adalah untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad yang maksudnya keluarga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Jadi disertakan. 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Ya, ini menunjukkan ini. Nah, nanti insya Allah kita akan diskusi masalah ini menjelang nanti mungkin pekan sekarang sebenarnya udah mesti harus. Mudah-mudahan minggu depan kita, ya Selasa depan kita bahas tentang persiapan untuk menyambut, ya, awal Zulhijjah. Ya mudah-mudahan anak diingatkan lagi. Padahal ini sebenarnya anak ingin habiskan. Tapi ini berkenaan dengan pertanyaan tadi, dan ini insya Allah nanti merembet ke sana. Demikian barangkali ikhwas sekalian, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.